Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Widya Rahayu dan teman saya Rafif Nur Hakim. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi zoologi vertebrata mengenai filum chordata dan subfilum vertebrata. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah dan definisi filum chordata dan subfilum vertebrata, karakteristiknya, klasifikasinya, hubungan kekerabatan, dan contoh, serta peran filum chordata, subfilum vertebrata di dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah dan definisi filum chordata, subfilum vertebrata. Di sini, menurut catatan geologi mengatakan bahwasannya chordates mungkin berevolusi kurang lebih 500 tahun yang lalu. Kemudian dalam periode Kambrium diyakini bahwasannya menurut Chamberlain pada tahun 1900 chordata mungkin sudah berevolusi menurut bentuk air tawar karena mereka mempunyai ginjal glomerulus yang dikembangkan buat menghilangkan kelebihan air di dalam tubuh. Nah, di sini pasti kalian pernah dengar dong apa yang dimaksud dengan definisi chordata. Nah, definisi chordata ini merupakan sekumpulan fauna yang mempunyai tulang belakang. Filum chordata ini merupakan kelompok fauna yang mencakup vertebrata. Namun, tidak seluruh chordata merupakan vertebrata. Chordata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorda yang mempunyai arti dawai, senar, ataupun tali. Apa saja sih karakteristik filum chordata subfilum vertebrata ini? Hewan vertebrata ini memiliki ruas tulang belakang sebagai perkembang notochorda. Vertebrata ini memiliki bentuk kepala yang jelas dengan otak yang dilindungi oleh cranatium atau tulang kepala. Memiliki rahang dua pasang kecuali agnatha. Pernapasannya melalui insang, paru-paru, dan kulit. Habitatnya di darat, air tawar, atau di laut. Anggota geraknya berupa sirip, sayap, kaki, dan tangan, tetapi ada juga yang tidak mempunyai alat gerak. Jantung vertebrata ini berkembang biak terbagi menjadi beberapa ruangan. Darahnya mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah dan suhu tubuhnya dingin atau berdarah panas. Filum chordata dan subfilum vertebrata ini reproduksinya secara seksual, jenis kelaminnya terpisah, fertilisasi eksternal ataupun internal, ovipar, ovovivivar, atau vivipar. Tubuhnya terdiri dari sefalisasi selon dan berdiferensiasi baik dengan sistem pencernaan yang lengkap. Tubuhnya simetris, bilateral, triploblastik, dan tersegmentasi. Vertebrata memiliki sepasang mata dan memiliki sepasang telinga. Contohnya Hemichordata, Coelomata, subfilum vertebrata terdiri dari 5 kelas: Pisces, Apes, reptil, amfibi, dan mamalia. Struktur dasar tubuh chordata ini terdiri dari tali saraf punggung, mulut, celah insang, blok otot, anus, ekor, dan notochord. Selanjutnya mengenai klasifikasi filum chordata. Filum chordata ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu protochordata sama vertebrata. Protochordata ini dibagi menjadi 3 subfilum asal mulanya. Nah, Hemichordata ini memiliki karakteristik yang berbeda, jadi tidak termasuk lagi ke dalam filum chordata. Jadi protochordata ini dikelompokkan menjadi dua, ada urochordata sama cephalodata. Urochordata ini memiliki 3 kelas, ada larvacea, acidacea, thalicea. Dan yang kedua yaitu cephalodata. Cephalodata ini memiliki 1 kelas, yaitu leptocardi. Berikut ini merupakan kelompok vertebrata. Vertebrata ini dibagi menjadi 2 subfilum, yaitu agnatha dan gnatostomata. Agnatha ini dibagi menjadi 2 kelas, ada ostracodermi, xylostomata. Nah, yang kedua ini subfilum gnatostomata. Gnatostomata ini dibagi menjadi 2 superkelas, ada Pisces dan tetrapoda. Pisces ini dibagi lagi menjadi 2 kelas, yaitu Chondrichthyes dan Osteuchithes. Nah, tetrapoda ini dibagi menjadi 4 kelas, ada amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Mengenai contohnya bisa dilihat di dalam mind map ini ya teman-teman. Filum chordata. Nah, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan bahwa klasifikasinya ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada
Protochordata sama Vertebrata. Nah, di ketiga gambar ini bahwa Urochordata sama Cephalochordata ini termasuk ke dalam Protochordata, ke dalam kelompok Protochordata atau hewan tanpa tengkorak atau otak-otak. Nah, selanjutnya yaitu Vertebrata. Vertebrata ini hewan dengan tempurung kepala yang akan dijelaskan oleh Raffi Nurhakim. Baik, saya akan menjelaskan tentang subfilum Vertebrata. Seperti yang Indah tadi sudah jelaskan, bahwasannya Vertebrata adalah subfilum dari Chordata yang mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Vertebrata ini merupakan subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata bisa dimasukkan semua jenis ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Baik, kita ke slide selanjutnya. Acraniata atau Protochordata dibagi menjadi dua subfilum, yaitu yang pertama Urochordata, lalu yang kedua yaitu Cephalochordata. Urochordata merupakan hewan yang hidup di laut secara mandiri atau parasit. Fase larvanya biasanya memiliki 4 struktur chordata. Mereka telah kehilangan notochord, tali saraf dorsal, dan ekor pons anal, tetapi mereka masih memiliki celah faring. Kebanyakan tunicet adalah hermaphroditit. Tunicet atau Urochordata memakan plankton dan detritus. Contoh dari Urochordata yaitu Molgula sp atau Botrytis sp. Lalu Cephalochordata merupakan atau yang disebut lancet, memiliki bentuk menyerupai ikan namun tidak memiliki sirip, transparan, memanjang seperti pisau, dan ukuran tubuhnya seperti lebih kecil. Lancet hidup di dalam pasir di dasar laut tropis. Hewan ini menggunakan tentakelnya untuk membawa makanan ke dalam mulutnya. Contoh Branchiostoma. Baik, kita ke slide selanjutnya. Dalam beberapa spesies atau beberapa subfilum pasti memiliki yang namanya karakteristik tertentu yang menjadikan ciri khas dari subfilum tersebut. Nah, Craniata atau Vertebrata memiliki karakteristik yang pertama yaitu karakteristik umum dari kelas Pisces. Nah, ciri-cirinya atau karakteristiknya yang pertama yaitu habitatnya di air dan ditemukan di air tawar, laut, dan air payau. Tubuhnya terbagi menjadi kepala, batang, dan ekor. Yang ketiga, organ pernapasannya berupa insang. Lalu yang keempat, sistem saraf terdiri dari otak dan 10 pasang saraf kranial. Yang kelima, memiliki sistem gurat sisi dengan organ sensorik. Yang keenam, reproduksi secara ovipar atau ovovivipar. Jenis kelamin terpisah. Yang ketujuh, contohnya itu spesies Cholidon, Rohu, Kaukla, Morugal, dan lain-lain. Lalu kita selanjutnya ke karakteristik umum kelas amfibia atau amfibi. Yang pertama yaitu habitatnya di darat dan di air. Yang kedua, tubuhnya terbagi menjadi kepala dan batang. Yang ketiga, mereka adalah hewan berdarah dingin tanpa kerangka luar. Yang keempat, kulit tipis, lembab, dan vaskular dan membantu pernapasan dalam air. Yang kelima, jantung terdiri dari 3 bilik dengan 2 daun telinga dan 1 vertikal. Yang keenam, ginjal bersifat mesonoforik. Yang ketujuh, jenis kelamin terpisah dan pembuahan biasanya di luar atau yang disebut
internal dalam salamander. 8 contoh spesiesnya yaitu katak, salamander, Ispophess, dan lain-lain. Nah, kita selanjutnya ke slide berikutnya. Teman-teman bisa kita lihat di sini terdapat gambar 3.1 yang merupakan pohon filogenetik ya teman-teman, dari film Chordata kelas Agnatha, hewan sejenis ikan-ikan dan amfibi. Nah, bisa teman-teman sendiri simpulkan ya. Lalu setelah tadi saya menjelaskan tentang karakteristik dari umum dari kelas amfibi dan fishes, sekarang selanjutnya ke karakteristik umum dari kelas reptilia atau reptil. Yang pertama yaitu habitatnya di darat. Terus yang kedua, kulit kering, kasar, dan tertutup sisik. Lalu yang ketiga, respirasinya di paru-paru. Yang keempat, anggota badan adalah jenis pentadactyl tetrapoda. Lalu yang kelima, jantung terdiri dari 4 diri dengan 2 daun telinga dan ventrikel. Lalu yang keenam, ekskresi dilakukan oleh ginjal metanefrik. Lalu yang ketujuh, reproduksinya ovipar, beberapa vivipar dan ovovivipar. Contoh dari kelas reptilia ini yaitu spesies kadal, ular, buaya, dan lain-lain. Lalu setelah reptilia ada karakteristik umum dari kelas Aves. Nah, yang pertama yaitu burung dengan tubuh berbentuk gelondong. Yang kedua, kaki depan dimodifikasi menjadi sayap. Satu, tungkai belakang disesuaikan untuk berjalan, menggenggam, bertengger, mengarungi, berenang, dan lain-lain. Tubuhnya berdarah panas setelah tubuhnya ditutupi bulu. Terus selanjutnya saluran pencernaan terdiri dari ampela dan tanaman. Yang kelima, jantung terdiri dari 4 bilik, darah terdiri dari sel darah merah, oval, bikonveks, dan periuti. Keenam, reproduksinya secara ovipar atau bertelur. 7 contohnya yaitu spesies kakak, burung beo, burung hantu, dan elang, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat pohon filogenetik ya teman-teman pada gambar 3.2. Film Chordata, hewan reptil. Nah, bisa teman-teman simpulkan sendiri ya. Lalu di sini juga sama, terdapat pohon filogenetik dari gambar 3.3a film Chordata kelas Aves. Nah, bisa teman-teman simpulkan ya. Nah, ini merupakan kelanjutan dari gambar 3.3a yaitu 3.3b film Chordata kelas Apes. Lalu yang terakhir yaitu ada karakteristik umum dari kelas mamalia atau hewan yang menyusui. Yang pertama yaitu hewan berdarah panas dengan adanya kelenjar susu untuk memberi makan anak-anaknya. Terus yang kedua, tubuh terbagi menjadi kepala, leher, dada, dan perut. Diafragma otot membagi tubuh menjadi dada dan perut. Yang ketiga, tubuh ditutupi rambut bersama dengan adanya kelenjar sebakous atau minyak dan kelenjar sudorifik atau keringat. Yang keempat, respirasi melalui paru-paru dan ekskresi oleh ginjal. Lalu jantung terdiri dari 4 bilik, darah terdiri dari sel darah merah, biokonkav, tidak berinti atau sel darah merah, unta dan emak membentuk oval dan berinti. Lalu mamalia memiliki otak yang berkembang dengan baik dengan otak besar, otak kecil, dan lobus optik dengan 4 lobus yang disebut corpora quadrigemina. Lalu terdapat 12 pasang saraf kranial. Jenis kelamin terpisah, sebagian besar vivipar, sebagian ovipar.
pengembangan bersifat langsung. Dan yang terakhir contohnya yaitu spesies Platypus paruh bebek, kanguru, kelelawar, tikus, monyet, dan lain-lain. Nah teman-teman bisa dilihat ya, terdapat profil genetik dari gambar 3.4 film Chordata kelas Mamalia. Teman-teman sendiri bisa nyimpulkan ya. Nah teman-teman, segala sesuatu filum dengan subfilum lainnya memiliki kekerabatan dengan level takson yang berbeda-beda, tak terkecuali kekerabatan filum Chordata subfilum Vertebrata dengan level takson yang lain. Nah, sistem klasifikasi di atas didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dan yang lainnya, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup filogenik diperkenalkan oleh Charles Darwin pada tahun 1856. Makin dekat hubungan kekerabatannya, maka semakin banyak persamaan morfologi dan anatomi antara takson. Semakin sedikit persamaannya, maka makin besar perbedaannya. Berarti makin jauh hubungan kekerabatannya. Misalnya gorila lebih dekat kekerabatannya dengan orang utan dibandingkan dengan manusia. Hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. Teori ini pun bisa dibantah dengan adanya perkembangan ilmu yang tadi telah saya sebutkan. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam makhluk yang bervariasi, beragam. Mereka semua ini pasti memiliki peran atau manfaatnya tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tak terkecuali contoh dan peran filum Chordata, subfilum Vertebrata di dalam kehidupan sehari-hari. Ini terbagi menjadi dua, yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, manfaat hewan ini yang terutama adalah menyediakan petunjuk asal-usul vertebrata dari sudut pandang evolusi. Selain itu, tunicata mengandung bahan kimia yang unik dan beberapa dapat dimanfaatkan sebagai obat. Chordata juga dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan, misalnya daging atau telur ayam dan susu sapi sebagai bahan baku industri tekstil, misalnya pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan wol sebagai objek penelitian, misalnya mamalia sebagai burung peliharaan, misalnya kucing, kelinci atau burung. Kerugiannya yaitu beberapa jenis Chordata juga ada yang merugikan manusia, seperti tikus yang dapat menjadi hama tanaman pertanian. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.